Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya Amar Hobson di channel Ruang Tutur ini. Ini merupakan video kedua ya, pembahasan tentang materi dan soal materi fungsi ya. Kalau di video sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana cara menentukan nilai fungsi, kemudian komposisi fungsi dengan inverse fungsi. Nah, ini merupakan video yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu bagaimana sih cara menentukan domain dan kodomain serta tentunya nilai range ya atau daerah hasil. Ya, namun sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia ya menonton video di channel Ruang Tutor ini dan tentunya juga sudah subscribe. Saya mendoakan teman semua senantiasa dimudahkan urusannya dan pada saat tes tahun ini itu dimudahkan dalam menjawab soal-soal. Sebelum kita membahas ya beberapa soal, ada dua slide tentang pemaparan materi. Nah, kita ulangi kembali tentang pengertian fungsi. Jadi fungsi ini merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan asal. Himpunan asal ini yang disebut dengan domain. Dengan tepat satu anggota himpunan kawannya yang diistilahkan dengan kodomain. Nah, kemudian apa sih itu domain atau daerah asal? Daerah asal ini merupakan himpunan semua nilai, ya, himpunan semua nilai X yang boleh dimasukkan ke dalam suatu fungsi. Jadi bisa dikatakan domain ini merupakan anggota ya atau bilangan sekumpulan bilangan-bilangan yang bisa dimasukkan yang bisa menentukan apakah fungsi itu mendapatkan nilai atau tidak. Nah, seperti ini. Kalau kita sketsakan ya dalam bentuk diagram Venn, ya seperti ini diagram padan maksud saya. Ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Di sini dipetakan oleh suatu fungsi katakanlah F. Nah, ini kan yang di sebelah kiri namanya domain ya, daerah asal, dan di sebelah kanan ini atau himpunan B adalah kodomain. Yang biasa disimbolkan dengan DF, ini disimbolkan dengan ya kodomain ya, seperti ini. Nah, untuk masuk di himpunan A ini tidak sembarang, tidak semua fungsi, tidak semua bilangan. Bilangan yang bisa masuk sebagai anggota domain itu adalah bilangan yang membuat fungsi itu mempunyai nilai. Nanti kita lihat seperti apa maksudnya ya. Nah, kemudian kodomain atau daerah kawan, himpunan semua nilai output yang mungkin dituju oleh suatu fungsi, ditentukan oleh definisi fungsi. Jadi kalau misalkan X kuadrat itu kodomainnya R. Nanti kita bahas juga kenapa kodomainnya X kuadrat ini adalah R, dan begitu pun dengan akar X, domainnya seperti ini. Kemudian range daerah hasil adalah himpunan semua nilai output yang benar-benar dihasilkan atau yang dituju ya. Nah, coba kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang di sini. Ini ada cara siluman ya bagaimana triknya dalam menentukan domain suatu fungsi atau sekumpulan bilangan yang membuat fungsi itu mempunyai nilai atau hasil. Nah, yang pertama adalah fungsi linear. Fungsi linear itu yang bentuknya seperti ini, AX tambah B. Misalkan saya tuliskan ya, di sini 3X tambah 2. Bisa saja juga kurang ya. Atau di sini ada pecahan yang penting X-nya berderajat 1. Domainnya di sini adalah semua bilangan real. Kenapa dikatakan semua bilangan real? Karena semua bilangan berapapun kita masukkan ke sini, itu pasti menghasilkan suatu nilai. Ya, saya ulangi, berapapun kita gantikan X-nya di sini, itu pasti menghasilkan suatu nilai. Kalau misalkan kita ganti X-nya dengan 1, ya berarti 3 dikali 1, 3 tambah 2, 5. Begitupun kalau kita ganti misalkan X-nya 0, berarti 3 dikali 0, 0 tambah 2, 2. Ya, kalau mau diganti dengan pecahan, ya silakan. Intinya, fungsi ini pasti mempunyai nilai ketika kita ganti dengan X berapapun ya. Yang penting X-nya itu adalah bilangan real. Nah, seperti itu ya teman-teman. Makanya biasa dituliskan dalam bentuk domain, simbolnya R ini adalah bilangan real. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Sama dengan fungsi linear, domainnya itu adalah semua bilangan real, disimbolkan dengan R. Ya, misalkan seperti ini, fungsinya adalah X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Nah, kalau kita mencari nilai X, berapapun kita mengganti nilai X di sini, itu pasti selalu mempunyai nilai. Yang penting X-nya itu adalah bilangan real. Silakan atau semua manipulasi. Dicoba-coba X-nya di sini, berapapun digantikan pasti mempunyai nilai. Ya. Nah, coba kita masuk ke fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Ya.
Nah, di sini domainnya adalah semua bilangan real kecuali bilangan yang membuat penyebut itu nol. Ya, pada dasarnya ya pembagian itu tidak boleh penyebutnya adalah bernilai nol. Kenapa kalau nol? Itu akan tidak mempunyai nilai ya atau tidak terdefinisi. Jadi kalau misalkan fungsinya seperti ini, 2x tambah 1 per x kurang 3. Nah, ini domainnya adalah semua bilangan real kecuali 3. Kenapa kalau x-nya 3? Karena kalau kita ganti x-nya dengan 3, berarti 2 kali 3 6, tambah 1 7, di bawah ini kan 3 dikurang 3 0. Maka ini kan tidak terdefinisi, undefined. Ya, tidak mempunyai nilai. Selain 3, pasti fungsi ini akan mempunyai nilai. Berapapun kita gantikan x, yang penting bukan 3 ya. Itu akan mempunyai nilai. Nah, itu kalau fungsi rasional penyebutnya tidak boleh nol ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian fungsi irasional atau fungsi yang berbentuk akar. Nah, kalau fungsi yang berbentuk akar itu domainnya adalah di dalam akar yaitu px ini harus lebih besar sama dengan 0. Ya, artinya tidak boleh negatif. Tidak boleh kita ganti x-nya yang menyebabkan di dalam akar itu negatif. Makanya syaratnya itu x-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kita kerja ke cara kerjanya seperti ini. Di dalam akar ini harus kita lebih besar sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan x-nya lebih dari sama dengan 2. Artinya hanya x yang lebih dari 2, ya mulai 2 tentunya ya, yang bisa masuk sebagai domain atau yang bisa membuat nilai ini mempunyai ya fungsi ini mempunyai nilai. Ya, coba kalau kita ganti x-nya dengan yang tidak masuk anggota di sini. Katakanlah x-nya kita ganti dengan 1. Berarti apa yang terjadi? Jadinya ini adalah x-nya diganti 1, 1 kurang 2 min 1. Akar min 1 itu adalah bilangan imajiner. Ya, tidak mempunyai nilai, tidak masuk sebagai anggota bilangan real. Ya, teman-teman mungkin sudah pernah dapatkan ya materi di kelas 10 atau di pembahasan bilangan real. Kita sudah bahas bahwa akar min 1 ini adalah imajiner, tidak real, tidak nyata, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi pecahan atau fungsi pecahan dan akar. Ini sudah gabungan rasional dengan irasional atau fungsi yang berbentuk akar. Nah, syaratnya seperti ini, teman-teman. Langsung kita gunakan syarat di dalam akar di sini harus lebih dari 0 gitu ya. Sehingga kita dapatkan x lebih dari 4 karena di sini contohnya di dalam akar adalah x kurang 4 ya. Oke, teman-teman, ini bisa dicatat dulu ya, teman ya. Ini adalah cara siluman bagaimana cara menentukan domain dari beberapa fungsi-fungsi khusus. Setelah ini kita bahas soal ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Mungkin teman-teman boleh dipahami dulu soalnya. Ya, kalau ini termasuk dari fungsi rasional ya atau fungsi berbentuk pecahan. Ingat tadi syaratnya di penyebut itu tidak boleh 0. Artinya yang kita fokuskan di sini adalah x kuadrat dikurang 4 tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kerja jadinya x kuadrat tidak sama dengan ini min 4 pindah ruas jadinya plus 4. Kemudian pangkat 2-nya pindah ruas ke kanan jadi akar tetapi di depannya ada plus minus seperti ini. Jadinya x tidak boleh sama dengan ya plus minus 2. Jadi jawabannya adalah error. Artinya ada 2 dengan min 2. Bisa ya dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan. Ya, nomor 2 ini merupakan fungsi kuadrat memiliki domain min 1 sampai 5. Yang ditanyakan adalah daerah hasilnya atau range-nya ya. Nah, bagaimana cara menentukan range, teman? Caranya begini. Yang pertama adalah kita mensubstitusi batasnya di sini ke fungsi kuadratnya ya. Jadi kalau misalkan x-nya sama dengan min 1, kita ganti x-nya di sini min 1 ya. Dapatnya kita tuliskan sebagai y karena fx ini kan bisa dituliskan sebagai y. Jadinya ini min 1 kuadrat 1 dikurang 6 kali min 1 tambah 8. Ini dapatnya 1 tambah 6 tambah 8. 1 tambah 6 ini 7 tambah 8, 15. Kemudian kita ganti x-nya lagi dengan 5. Coba kita masukkan. 5 kuadrat 25.
dikurang 6 kali 5, 30, ditambah dengan 8. Ini dapatnya adalah 25 kurang 30 minus 5 tambah 8, 3. Jadi sebenarnya range-nya ini adalah 3 sampai 15 ya. 3 kurang dari sama dengan 15, seperti itu. Tapi di pilihan tidak ada ya, tidak ada opsi seperti itu. Nah, sekarang kita berikan tambahan syarat ya, bahwa range itu dilihat juga dari puncaknya, puncak fungsi kuadrat ini. Teman-teman masih ingat bagaimana cara menentukan puncak? Yaitu untuk XP-nya itu kita menggunakan rumus min B per 2A. Yaitu min B-nya di sini adalah koefisien X, yaitu minus 6. Jadinya minus 6 per 2A. A di sini adalah koefisien X kuadrat. Koefisiennya ya, 1. Berarti ini plus 6 bagi 2, 3. Nah, 3 ini kemudian kita masukkan ke Fx untuk mendapatkan YP. Jadinya 3 kuadrat 9 dikurang 6 kali 3, 18, ditambah dengan 8. Nah, ini kita dapatkan 9 kurang 18 minus 9, tambah 8 adalah min 1. Ternyata yang paling rendah nilainya adalah min 1. Dari ketiga angka ini 15, 3 dengan min 1, yang paling rendah adalah min 1. Sehingga ini kita ubah menjadi min 1 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah Bravo. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 2 ini. Next lagi ke nomor 3, coba. Ya, nomor 3 ini yang ditanyakan adalah daerah hasil atau range dari fungsi Fx sama dengan akar X kurang 3. Kalau domainnya yang ditanyakan, domainnya itu kan adalah, karena ini adalah fungsi irasional, maka di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi X kurang 3 besar sama dengan 0. Dapatnya ini X lebih besar sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan daerah hasil atau range-nya, maka kita ganti X-nya ini mulai dari 3. Kita masukkan ke sini. Maka kita peroleh, kalau kita ganti X-nya 3 ya, berarti 3 dikurang 3, 0. Akar 0 itu, ya saya tuliskan saja ya. Maka dapatnya ini adalah 0. Kemudian coba kita ganti X-nya dengan 4. Ya, berarti akar dari 4 kurang 3. Kita memperoleh XY-nya 1. Dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata range-nya atau daerah hasilnya itu dimulai dari 0. Sehingga jawabannya di sini adalah delta. Y besar sama dengan 0. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Silakan. Ya, di sini fungsi Gx sama dengan 1 per X tambah 3 memiliki daerah asal domain dan daerah hasil range masing-masing. Nah, kita cari dulu range-nya, daerah asalnya atau domainnya. Karena ini adalah fungsi rasional, maka yang diperhatikan di penyebutnya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. X tambah 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita peroleh X-nya tidak boleh sama dengan 3. Ini kena ruas, jadi min 3. Domainnya adalah X-nya tidak sama dengan min 3, yaitu Bravo. Bisa ya? Next, nomor 5. Silakan. Ya, nomor 5 ini saya lewati dulu ya. Kita lewati teman-teman. Ini saya jadikan oleh-oleh. Kita mau langsung ke soal nomor 6. Ya, coba ya. Ini yang diperhatikan dulu. Nah, di sini soalnya jika diketahui fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 5 dengan domain X-nya adalah elemen dari bilangan real. Maka daerah hasil range-nya dari fungsi tersebut adalah berapa? Nomor 6 ini agak mirip dengan soal nomor 2 tadi. Cuma nomor 2 itu kan ada syarat tambahannya. Begitu ya. Nah, kalau tidak ada syarat tambahannya, maka untuk menentukan daerah hasil, kita cukup melihat dari titik puncaknya, yaitu di bagian Y-nya. Karena kan titik puncak itu XP dengan YP. Nah, kita cari dulu YP-nya. Yang pertama, XP-nya ini adalah min B per 2A. Berarti min B ini B-nya adalah min 2 per 2A. 2 dikali A. A-nya kan 1 ya. 1 berarti dapatnya ini 1. Ini kan plus 2. Bagi 2, 1. Nah, untuk menentukan YP-nya, kita masukkan ke sini.
1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 tambah 5. Ini kan 1 kuadrat 1 dikurang 2 tambah 5, dapatnya adalah 4. Berarti range-nya atau daerah hasilnya adalah Y besar sama dengan 4. Jawabannya error. Tapi kenapa bukan berlaku teman-teman? Ini kan juga ada kemungkinannya seperti itu ya. Nah, kita lihat di fungsi kuadratnya. Kalau X kuadratnya positif, maka grafiknya itu kan seperti ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan min X kuadratnya negatif, seperti ini, maka grafik fungsi kuadratnya itu terbuka ke bawah. Nah, ini kalau terbuka ke atas, maka range-nya itu adalah yang menuju ke atas. Makanya dia menggunakan lebih dari. Tapi kalau misalkan terbuka ke bawah, range-nya itu adalah yang terbuka ke bawah, artinya Y-nya kurang dari sama dengan. Itu bisa dipahami ya. Next nomor 7. Coba ya dipahami dulu untuk nomor 7. Nomor 7 ini fungsinya merupakan gabungan dari fungsi rasional dengan irasional. Yang kita perhatikan di penyebutnya, kebetulan penyebutnya ini berbentuk akar. Jadi, tadi kan ada cara silumannya ya, yang di dalam akar di sini harus lebih dari 0. X kurang 2 lebih dari 0. Tidak pakai tanda sama dengan. Karena kalau tak pakai tanda sama dengan berarti menyalahi dari fungsi rasional. Kan rasional itu kan penyebutnya tidak boleh 0. Berarti ini tinggal dipindahkan ke kanan, jadinya X lebih dari 2. Jawabannya alfa. Oke, ini soal terakhir ya, teman-teman. Jika diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x kurang 3 dan gx-nya adalah x kuadrat tambah 1, maka daerah hasil dari fungsi komposisi ini adalah, jadi kita cari dulu f dot g. Kalau f dot g berarti g masuk di f. G-nya ini kita masukkan ke x yang di sini. Jadinya ya 2 dikali 2 dikali x kuadrat ditambah dengan 1 dikurang 3. Ini 2x kuadrat, 2 kali 1 2 dikurang 3. Jadinya adalah 2x kuadrat dikurang 1. Ya, karena ini merupakan fungsi kuadrat jadinya ya. Maka untuk menentukan range-nya yang kita lihat tadi adalah titik puncaknya, terutama di YP-nya. Kita cari dulu XP-nya. Ini min B per 2A, berarti min B-nya di sini tidak ada ya, karena B itu kan koefisien dari X, berarti 0. Per 2, A-nya di sini adalah koefisien X kuadrat 2, berarti di sini 0. Berarti YP-nya di sini adalah 0-nya kita masukkan ke sini. 2 dikali 0 kuadrat dikurang 1, jadinya ini min 1. Nah, karena ini terbuka ke atas, berarti daerah hasilnya atau range-nya adalah Y besar sama dengan min 1. Jawabannya delta. Oke, tentunya saya kira demikian ya untuk pembahasan singkat domain dan kodoma ini. Dan ingat tadi ada oleh-oleh di soal nomor 5. Saya berharap agar video ini di-share ke rekan-rekannya dan didiskusikan bersama-sama. Dan saya mendoakan semua senantiasa dimudahkan dalam jawab soal-soal ya. Kita akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.